Sahabat waktu luang, apa kabar? Kali ini saya ingin menyapa tanaman-tanaman hias yang ada di teras rumah. Ini ada Philo Violet. Dia waktu itu saya dapat pada saat lomba 17 Agustus di Jogja waktu itu. Tapi ini ada daun yang harus kita perbaiki. Semoga nanti saya bisa tahu apa yang cocok untuk memperbaikinya. Selanjutnya daun ini sudah saya belah jadi dua atau jadi dua pohon ya, karena mereka sudah bertumbuh. Ini ada Aglonema Donna Carmen. Nah, ini awalnya juga cuma satu atau dua pohon dan tiba-tiba jadi banyak sekali dan saya sampai bingung mau taruh di mana. Ini ada jenis lidah mertua tapi yang tipe hijau seperti ini. Ini juga ada ZZ plant. Ini lumayan mudah perawatannya. Ini ada wayang, keladi wayang. Ini ada semacam aglonema juga. Ada janda bolong. Kemudian ini masih ada aglomena, karena terlalu kena panas dia nggak bisa ya, jadi harus tempat yang lebih teduh, jadi daunnya banyak yang rusak, nanti kita potong. Ini ada juga kuping gajah ini juga jadi banyak banget. Aduh, saya sampai bingung mau taruh di mana. Oke, selanjutnya ini saya punya PR karena aglonemanya sudah lebat sekali. Satu pot ini cepet banget beranak pinak. Saya bingung ini mau saya jual apa saya mau kasih kemana. Ini ada belimbing dewi. Belimbing dewi ini saya beli pada saat di Trubus nanti. Saya sharing juga video saya ke Trubus, itu seru banget. Di sana banyak sekali tanaman, tapi saya rasanya pengen beli semua tapi belum bisa karena nggak ada tempatnya. Ini juga cantik sekali ya, bunga kembang sepatu. Waktu itu saya beli kecil karena memang kepentingannya waktu itu daunnya ya buat bikin gelembung mainan anak. Ternyata sudah jadi 3 pohon. Tanaman ini rajin sekali beranak pinak. Ini tomat-tomat yang saya tunggu matangnya, saya tunggu mereka merah. Ini rajin juga diberi pemupukan 1 minggu sekali. Kalau kalian mau pakai NPK 16 bisa, kalau kalian mau pakai pupuk nabati juga bisa, tinggal campurkan gula merah, terus ada kulit bawang dan juga air rebusan beras. Nah, ini ada cabai, nanti saya mau panen ya, sudah ada yang merah. Ini ada daun kemangi. Aduh, kayaknya kalau ngurusin halaman walaupun sekecil ini kayaknya nggak selesai karena ada aja kayak mau diperbaiki, ada yang mau ditata lagi, ada yang mau diolah lagi. Ayo kita siapin dulu. Ini saya selalu taruh di bagian bawah itu daun bambu kering, karena daun bambu kering ini selain manfaatnya untuk pupuk tapi juga bisa digunakan untuk tanahnya itu tidak cepat keluar karena kan kalau kita siram kan bisa juga tanahnya turun terbawa air. Nah, si daun bambu ini nanti lama-lama juga jadi tanah juga. Ini kita siapkan di satu pot. Ini sudah saya belah ya, itu sudah terpisah satu. Ini yang berikutnya, tapi kayaknya nanti kayak masih harus dibelah lagi. Nanti saya lihat dulu stok potnya, karena terakhir kayaknya saya beli pot itu tahun lalu, masih sisa 6 biji lah kayaknya. Ini saya mau tempatkan ada beberapa pohon. Ini ada tanaman hias, ada aglonema ini, kemudian ada tanaman cabai rawit. Selanjutnya saya juga harus pisahkan, nanti pindahkan pohon belimbing dewi yang waktu itu saya beli di Trubus. Kalau lagi ke tempat penjual tanaman tuh rasanya pengen beli semua gitu. Tapi kita mikir lagi nanti taruh sebelah mana ya. Aduh, berdoa aja punya lahan yang besar, amin, supaya bisa banyak menanam tanaman-tanaman di rumah. Itu buat healing gratis. Iya, ini beberapa pot yang
saya ada, jadi saya bisa pakai ya. Nah, saya mau ambil dulu daun bambu keringnya, karena kebetulan daun bambu keringnya ini tuh ada di dekat sekali dengan saya. Jadi di samping saya itu, di samping rumah ya, itu kebun bambu yang entah berapa hektar, dia cuma hanya ditutup dengan satu tembok, tapi daun-daun bambu ini sering sekali berterbangan dan berjatuhan di area rumah saya. Di satu sisi lumayan capek sih bersihin daun bambu keringnya, tapi di sisi lain daun bambu kering ini sangat bermanfaat sekali bagi para tanaman-tanaman saya karena bisa menjadi pupuk organik. Nah, selalu saya taruh daun bambu di bagian bawah. Sebenarnya kalau misalnya mau bisa juga dibakar dulu, ada yang diolah dibakar dulu, ada juga yang dipotong kecil, ada yang dihancurkan dulu. Tapi karena saya kebutuhannya untuk menahan air tidak cepat keluar, jadi saya taruh aja di bagian bawah. Ini tanamannya sudah saya bawa pulang waktu itu sekitar 5 hari, artinya dia sudah beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang, di area yang sekarang. Jadi ini setelah 5 hari saya baru pindah tanam. Jadi jangan ketika baru sampai kita langsung pindah tanam, itu kayaknya ke tanaman juga langsung stres ya. Jadi kita biarkan dia penyesuaian dulu dengan potnya dia, dengan polybagnya dia, baru nanti setelah beberapa hari baru kita pindahkan. Saya selalu seperti itu sih. Dan alhamdulillah setiap tanaman yang saya bawa seperti itu tidak langsung dipindahkan, itu mereka rata-rata tumbuh dengan baik. Nah, ini dari pot yang sudah tidak dipakai, jadi saya rasa ini bisa dimanfaatkan. Sisa tanahnya lalu nanti akan kita campur juga dengan media tanam yang baru. Saya ada media tanam juga, nanti bisa digunakan untuk tambahan tanaman. Ini saya persiapan untuk belimbing dewi, karena kalau untuk pot, karena pot sekalipun dia pot plastik ya, dia bisa pecah. Jadi saya mau coba pakai pot terpal seperti ini. Apa namanya di kalian? Oke, ini saya harus masukin tanahnya, lalu tidak lupa ditaruh juga daun bambu keringnya. Nah, ini dia belimbingnya. Belimbingnya ini sebenarnya sudah berbuah, tapi menurut bapak yang penjual di Trubus kemarin, katanya nanti biasanya pada saat awal itu akan rontok dulu, tapi saya ingin mengusahakan untuk tidak rontok. Jadi saya pengen coba setelah hari ini, saya mau kasih dia pupuk untuk penguat daun, ranting, dan juga buah, supaya tanaman-tanaman ini tidak harus rontok atau rusak dulu. Ini tanah yang sudah diolah ya, jadi saya beli media tanam jadi. Beberapa waktu yang lalu itu saya pernah ke Lembang. Jadi kalau ke Lembang itu, kalau orang-orang carinya kue Lembang atau apa, saya lebih tertarik dengan tanaman-tanaman di Lembang dan tanah Lembang, karena di sana lebih murah ya untuk media tanam seperti ini. Di sana harganya kalau nggak salah sekitar 10-15 ribuan, karena di sini tuh 20 ribu kalau nggak salah, atau 25 ribu. Tapi itu bukan saya memang khusus ke Lembang untuk beli tanah atau tanaman ya, enggak juga, karena ongkosnya akan lebih besar. Jadi memang kita ada kegiatan, ada activity di sana, kemudian sambil pulang biasanya saya mampir, saya beli tanaman dan juga media tanamnya sekalian, beli pupuknya dan peralatan menanamnya juga, biasanya seperti itu. Seru banget menurut saya menanam kayak gini tuh, buat healing, buat ngisi waktu luang, dan
bikin video juga nggak nyangka bisa monetize. Ini hasil hari ini ya, hasil perpindahan tanaman-tanamannya hari ini. Ada aglonema, ada cabai rawit, dan juga belimbing dewi. Nah, karena pot yang tadi itu sayang kalau nggak dipakai, akhirnya saya pikir aglonema yang ini masih terlalu lebat ya, satu pot. Jadi sepertinya saya mau pisahkan lagi aglonemanya. Nah, kalian kalau misahin aglonema itu nggak usah takut ya memotong bagian-bagian akarnya, karena akarnya itu akan cepat sekali tumbuh. Lalu dia akan memenuhi pot berisi akar semua seperti itu. Ini tadinya tuh satu pot tuh akarnya penuh banget. Nah, jadi saya gunakan pot ini untuk memisahkan beberapa aglonemanya. Nah, ini satu aglonema lagi. Nanti dia juga akan kembali beranak pinak, banyak banget. Kalian ada yang mau adopsi nggak sih? Ini aglonema ini banyak sekali. Saya mau pasarin di online, tapi sepertinya karena sudah tidak seheboh, sefomo pada waktu awal-awal, jadi orang juga tidak terlalu tertarik ya dengan aglonema ini. Tapi sekarang itu mungkin orang lagi nggak ke tanaman ya. Waktu itu kayaknya waktu aglonema itu lagi booming, lagi FOMO, itu kayaknya awal-awal COVID deh kalau nggak salah. Awal-awal COVID tahun 2000 itu orang jadi banyak suka bertanam, jadi suka hidroponik, kemandirian pangan mereka coba-coba. Ada yang berhasil, ada yang akhirnya menjadi bisnis, ada juga yang kembali bekerja setelah masa WFH, setelah PPKM selesai, kembali lagi ke rutinitasnya dan tanamannya sudah lamanya tidak lagi terurus. Tapi beda dengan saya, setelah masa PPKM dan masa corona selesai, saya jadi malah aduh kok kayaknya kerja ninggalin tanaman-tanaman ini kayak nggak tega ya. Nggak lah ya. Jadi akhirnya saya senang sekali bisa bercocok tanam, punya waktu luang lebih banyak untuk peduli dengan tanaman-tanaman saya dan juga banyak aktivitas lainnya. Jadi kalian sambil lihat aktivitas waktu luang, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk tahu aktivitas waktu luang lainnya. Sampai jumpa lagi, sukses selalu, terima kasih. Sampai jumpa. Ini dia aglonema.